tentang zikir ataupun bab yang berkaitan dengan zikir, apa itu zikir, kemudian apa fadilahnya, kemudian zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana, dan seterusnya. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, meliputi kesehatan, waktu serta kesadaran ataupun hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita baru selesai melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu salat maghrib yang kita tunaikan secara berjamaah. Kemudian marilah kita luangkan waktu sejenak, baik di Masjid Baitur Rahman maupun dimanapun berada yang dapat mendengarkan halaqah maghrib secara langsung, baik di radio Baitur Rahman maupun RRI. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan satu topik yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang bab ataupun Kitabul Azkar. Kitabul Azkar itu tentang salah satu bab yang berbicara atau menguraikan tentang zikir ataupun bab yang berkaitan dengan zikir, apa itu zikir, kemudian apa fadilahnya, kemudian zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana, dan seterusnya. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang zikir, baik itu redaksinya berupa perintah untuk berzikir, ataupun ayat yang berbicara tentang keutamaan berzikir. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Salah satu di antaranya misalnya di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengarkan. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni azkurkum. Kalau kita artikan, ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, azkurkum, aku pun ingat kalian, ingat kamu. Kemudian ada lagi ayat di dalam surah Al-Ankabut, waladzikrullahi akbar. Kemudian ada lagi di dalam surah Al-A'raf misalnya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Kalau kita artikan, wadhkur rabbak, ingatlah Tuhanmu, fi nafsika, ingatlah selalu Tuhanmu di dalam hatimu.
tadarru'an wa khifah, secara merendah diri, merendahkan diri kita, dan juga khifatan, secara takut, dunal jahri, tanpa membesarkan suara, minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin, dan seterusnya. Hadirin berbahagia, kemudian di dalam surah yang lain, misalnya di dalam suratul Ahzab misalnya, itu disebutkan di dalam ayat yang sangat panjang. Di situ Allah Subhanahu wa taala merinci beberapa kelompok daripada orang-orang beriman yang Allah sebutkan, misalnya innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was-shaimina was-shaimat. Orang Islam laki-laki dan perempuan, orang beriman laki-laki dan perempuan. Was-shaimat, orang-orang yang berpuasa, sampai pada akhir ayat wadz-dzakirinallaha katsira. Pada akhir ayat tersebut Allah menyebutkan wadz-dzakirinallaha katsira, yaitu dan juga orang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wadz-dzakirat, dan juga kalangan perempuan yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka kepada orang ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, a'addallahu lahum maghfiratan, kepada orang ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keampunan, wa ajran 'azima, dan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, pensyarah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau menyebutkan bahwa zikir itu anna dzikrallahi ta'ala yakunu bil qalbi. Yang pertama, bahwa ketika disebut zikir itu dengan za bukan za, zikr. Yang pertama, zikir itu ada kalanya dengan hati, kata syarih dalam kitab ini. Yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani. Ada zikir hati, kemudian ada zikir lisan katanya. Zikir hati dan zikir lisan. Wa yakunu bil jawarih, dan juga ada zikir dengan anggota tubuh kita. Ammal qalbu fahuwa tafakkur. Dikatakan yang dimaksud atau yang termasuk ke dalam zikir hati itu at-tafakkur, yaitu tafakkur. Apa itu tafakkur? Zikrullah ta'ala bil qalbi an yatafakkara al-insanu fi asma'illah wa sifatihi wa ahkamihi wa af'alihi wa ayatihi. Jadi dikatakan zikir hati seseorang itu yaitu ketika dia memikirkan atau melihat tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. An yatafakkara al-insanu fi asma'illah, tentang keagungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan juga sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa af'alihi wa ayatihi, dan juga ayatih, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini. Sehingga
di dalam Al-Quran sendiri, hadirin berbahagia, itu banyak sekali terdapat perintah untuk kita selalu bertafakkur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bertafakkur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard ma khalaqallahu min syai'in wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Kenapa mereka tidak memperhatikan fi malakutis samawati wal ard? Bagaimana Allah menciptakan, atau fi malakutis samawati wal ard, keagungan kerajaan langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan di dalam agama kita. Dan hadirin berbahagia, dikatakan bahwa ketika seseorang melihat, bertafakkur tentang alam ini, maka disitulah akan menambah keimanan seseorang. Kenapa iman bertambah ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita manusia yang tercipta dari materi. Karena kita manusia yang tercipta dari materi, jadi asar atau bekas-bekas daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu menghadirkan keagungan Sang Pencipta di dalam diri kita. Bahkan saya sering menyampaikan di sini, bahkan nabi sekalipun itu untuk menguatkan atau menengguhkan atau menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau minta lihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Minta lihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab, apakah Ibrahim ketika minta tanda-tanda kekuasaan Allah yang real, yang dapat dia lihat dengan mata kepalanya, apakah Ibrahim ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Awalam tu'min, kata Allah. Qala awalam tu'min, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu Ibrahim tidak beriman kepadaku? Qala bala, kata Ibrahim, bukan tidak beriman ya Allah, bukan tidak beriman, akan tetapi ketika aku melihat ciptaanmu, kekuasaanmu yang bisa kusaksikan dengan mata kepalaku, maka kata Ibrahim, liyatma'inna qalbi. Jadi imanku itu semakin mantap. Liyatma'inna qalbi. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fakhudh arba'atan minat tayri. Maka ketika itu Ibrahim diperlihatkan satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat, yaitu berupa seekor burung. Ada 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ketika burung itu dicabik-cabik atau dipisahkan, seekor burung itu dipisah-pisahkan tubuhnya, kemudian diletakkan di gunung-gunung, maka diperlihatkan kepada Ibrahim. Kemudian ketika diseru, maka burung itu pun kembali dalam wujudnya yang asli. Itu diperlihatkan di depan Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian? Apakah Ibrahim tidak beriman kepada Allah? Bukan tidak beriman, tetapi liyatma'inna qalbi. Jadi hadirin berbahagia, seringkali melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sering mendatangkan keimanan.
Nah, bagi orang tidak beriman kepada Allah seringkali mendatangkan keimanan atau bahkan beriman. Nah, jadi bagi orang beriman memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu seringkali menambah keimanan. Dan bahkan kalau kita melihat umat terdahulu juga minta bukti real. Nah, ini sesuatu yang lumrah. Kenapa demikian? Karena kita manusia yang tidak bisa mengakses alimul ghaibi, sesuatu yang gaib. Contoh misalnya ketika dikatakan bahwa fadilah berzikir itu, misalnya nanti ada hadis di depan, di antara fadilah berzikir itu adalah baik itu tasbih, zikrul lisan ya. Di antara fadilah zikir lisan itu seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Itu bisa menambah mizan, menambah berat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Nah, kita tentunya tidak bisa mengilustrasikan bagaimana bisa menambah ucapan, hanya sekedar ucapan itu bisa menambah, dan amal saleh itu bagaimana bentuknya tidak bisa kita gambarkan. Nah, ini masuk ke dalam ranah iman. Nah, maka iman itu yang di dalam Islam yang mesti kita yakini meskipun tanpa pembuktian secara ilmiah. Nah, maka itulah iman. Nah, jadi sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah itu tidak masuk ke dalam iman. Nah, misalnya kita sering mendengar ada benua Antartika misalnya, di kutub itu, benua es. Nah, kita tidak pernah melihat secara langsung, juga tidak pernah berkunjung secara langsung. Maka itu tidak perlu iman, karena kita punya potensi untuk langsung melihat secara langsung Antartika itu. Karena Antartika dengan kita adalah alimus syahadah. Nah, itu alam yang bisa kita saksikan. Tetapi berbeda dengan surga dan neraka, misalnya amal soleh, mizan, timbangan, kemudian sirat. Nah, ini masuk ke dalam ranah keimanan yang tidak bisa kita saksikan, yang tidak bisa dibuktikan oleh pakar sekalipun secara ilmiah. Maka ini masuk ke dalam wilayah keimanan. Nah, hadirin berbahagia, ketika seseorang bertafakkur pada Allah Subhanahu wa taala, melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk ke dalam zikir qalbi, kata syarih dalam Riyadhus Shalihin ini. Hadirin berbahagia, kemudian yang kedua, wa yakunu bil lisani wa yakunu bil jawarihi. Yang seterusnya adalah zikir lisan dan zikir anggota tubuh kita. Wa yashmal, jadi zikir daripada lisan ini mencakup yang pertama adalah kullu qaulin yuqarribu ila Allah azza wa jal min at-tahlili wat-tasbihi wat-takbiri wa qira'atil qur'ani wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa qira'atis sunnah wa qira'atil ilmi. Kullu qaulin yuqarribu ila Allah azza wa jal fahuwa dzikrullah azza wa jal. Kemudian zikir yang masuk ke dalam zikir lisan itu mencakup pertama tahlil, tasbih ya. Tasbih, kemudian takbir, Allahu Akbar, lalu tasbih, subhanallah, tahlil la ilaha illallah, wa qiraatil Quran, membaca Quran itu juga zikir. Membaca Quran itu termasuk zikir lisan. Wal amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan juga itu termasuk ke dalam zikir. Mengajak orang berbuat kebaikan,
mengajak orang sholat berjamaah misalnya, mengajak orang membaca Quran misalnya, atau mengajak orang menjaga lisannya. Nah, ini semua termasuk ke dalam zikir lisan. Wan nahyi 'anil munkar, juga mencegah kemungkaran. Seperti misalnya ketika ada teman kita berbicara keburukan orang lain misalnya, kemudian kita katakan, udahlah jangan cerita orang lain, jangan cerita keburukan orang lain. Nah, atau kita nasihati. Nah, ini juga termasuk dalam zikir. Termasuk ke dalam zikir, zikrul lisan. Wa qiraatis sunnah. Kemudian kita membaca misalnya, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang kita baca kadangkala kita tidak mengerti bahasa Arab misalnya, tidak mengerti bahasa Arab, kita baca di handphone misalnya, kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjemahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian penjelasannya, syarah hadis meskipun di dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang kita fahami, itu juga termasuk ke dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qiraatil ilmi dikatakan, bahkan membaca ilmu. Apa maksud membaca ilmu? Kita memperbanyak pengetahuan kita, membaca sirah Nabi misalnya, membaca sejarah perkembangan Islam misalnya, membaca ilmu-ilmu yang ada manfaatnya untuk kita, membaca misalnya hukum-hukum kontemporer misalnya, hukum-hukum yang ada pada zaman modern kita hari ini, atau membaca ilmu apa saja, ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga bisa kita sampaikan kepada orang lain. Apapun itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian di sini dikatakan bagian daripada taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, artinya mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap ilmu yang kita baca, setiap ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita, yang ada kebaikannya untuk dunia kita, yang ada kebaikannya untuk akhirat kita, dan juga untuk orang lain, untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita, untuk teman kita misalnya, maka ini termasuk ke dalam zikir lisan dan dianggap sebagai taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia. Kemudian yang ketiga, zikir al-jawarih. Al-jawarih ini zikir dengan anggota tubuh kita. Dikatakan fahuwa kullu fi'lin yuqarribu ila Allah subhanahu wa ta'ala kal qiyami fi ssalati wal ruku'i was sujudi wal qu'udi wa ghairi dhalik. Setiap perbuatan seperti misalnya qiyamul lail, berdiri di dalam salat, kal qiyami fis shalah. Maka kal qiyami fis shalah ini maksudnya berdiri untuk salat itu dihitung pahalanya sendiri, kira-kira begitu. Belum pahala salatnya lagi. Nah, kita berdiri di dalam salat itu ada hitungannya sendiri. Maka ini termasuk dalam zikrul jawarih, zikir anggota tubuh kita. War ruku', setiap ruku' yang kita lakukan di dalam salat kita, was sujudi wal qu'udi, dan setiap sujud, setiap duduk ataupun semua gerakan di dalam salat kita, itu dihitung atau dianggap sebagai zikrul jawarih dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini diterangkan, ini karena waktu,
diterangkan beberapa zikir lisan ataupun zikir yang berkaitan ketika kita selesai melaksanakan salat 5 waktu. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang bagaimana zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita selesai salat 5 waktu. Selesai assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Thauban radhiyallahu anhu. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara thalathan. Ini hadis yang pertama dari Thauban, seorang sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Thauban, ketika beliau selesai salat, istaghfara thalathan. Beliau beristighfar 3 kali. Istaghfara thalathan, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kira-kira seperti itu. Kemudian wa qala Allahumma antas salam. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam. Ini doa ini ma'ruf ya, ma'ruf. Barangkali semua kita menghafal wirid ini, wirid setelah salat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini hadis pertama. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut keterangan Thauban, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang pertama beristighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian ada riwayat lain wa ilaika ya'udus salam. Ada riwayat yang lain. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian ada seorang ulama qila lil Auza'i. Dikatakan kepada Imam Auza'i, beliau ini salah satu wa huwa ahadu ruwatil hadis, salah satu perawi hadis terkenal. Kaifal istighfar? Bagaimana istighfar Nabi itu? Ya, katakan. Qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Jadi bagaimana maksud istighfar itu bagaimana? Cukup mengatakan astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi kalau ditambah astaghfirullahalazim itu pun tidak mengapa. Ini terdapat dalam riwayat ataupun dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian hadis yang kedua, hadirin berbahagia dan para pendengar yang dirahmati Allah, bersumber dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza farigha minas salati wa sallama qala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini riwayat yang lain. Juga terdapat di dalam muttafaqun alaih, artinya dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga wirid ini masyhur ini. Ini kalau di kampung-kampung ini sering dibacakan. Wirid ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadirin berbahagia, kemudian ada lagi hadis bersumber dari Abdullah bin Zubair. Annahu kana yaqulu dubura kulli salatin. Dari Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, kata Zubair,
annahu kana yaqulu dubura kulli salatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, ya, maksudnya setelah salam, assalamualaikum warahmatullah. Selesai salat, hina yusallim, artinya setelah selesai salam, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Dan berbahagia di sini ada ditambah sedikit. Qala Ibnu Zubair wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin maktubatin. Artinya ini ada sedikit penjelasan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair. Wirid ini Nabi lakukan setelah selesai salat maktubah, salat wajib, salat fardu. Dan berbahagia kita telah mendengarkan beberapa riwayat tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan wirid ataupun zikir. Zikir apa yang dibacakan setelah salat? Ada beberapa riwayat. Kalau kita melihat tadi dari 3 riwayat ini, 3 hadis ini semuanya redaksinya berbeda sedikit, meskipun ada kata-kata yang sama di dalamnya. Maka oleh para ulama menyimpulkan bahwa wirid-wirid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bersifat mutlak harus seperti ini, ya. Tidak bersifat mutlak harus seperti ini. Harus misalnya ketika selesai salat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, tidak seperti satu model lah begitu. Karena berdasarkan apa yang didengarkan oleh para sahabat Nabi, ini semuanya menjadi dalil bahwa dalam satu kesempatan Nabi wiridnya seperti riwayat pertama. Dalam kesempatan yang lain Nabi berwirid seperti riwayat daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian dalam kesempatan yang lain juga didengarkan oleh para sahabat Nabi membaca wirid seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair. Dan berbahagia, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan tentang zikir, baik itu zikir yang sifatnya zikir qalbi, zikrul lisan maupun zikrul jawarih, dan ditambah sedikit tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan zikir warid yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat fardu. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.